Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita semuanya senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah tabarak wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai hari ini kita semuanya masih diberi kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini yang insyaallah kita akan bisa menyelamatkan diri kita dari siksa neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah dengan berusaha untuk bisa menjalankan syariat agama Allah dengan sebenar-benarnya. Jamaah rahimakumullah, pada kajian yang sudah lalu kita sudah beberapa pertemuan membahas terkait perpecahan di dalam agama Islam yang sudah menjadi sunatullah yang senantiasa akan kita hadapi sampai hari kiamat, akan senantiasa berpecah belah kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Dan kita juga sudah membahas tentang solusinya agar supaya kita terhindar dari fitnah, terhindar dari bencana perpecahan umat Islam. Di antara solusinya adalah kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai rujukan utama ketika terjadi perpecahan atau perselisihan di antara kita. Yang kedua yaitu senantiasa menjadikan ulama-ulama salaf as-salih sebagai rujukan di dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena ketika kita memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa mendasari pemahaman kita, menyelaraskan pemahaman kita dengan faham salafus salih, itu kita akan semakin jauh dari kebenaran. Untuk itu jamaah rahimakumullah, sangat penting bagi kita untuk senantiasa berusaha memahami bagaimana sebenarnya kehidupan beragamanya kaum salaf salih. Bagaimana mereka menginterpretasikan keimanan mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mereka menginterpretasikan keimanan mereka kepada Allah dan kepada Rasulullah. Bagaimana mereka mengamalkan syahadat mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini yang penting. Ya, kita alhamdulillah diberi kemudahan-kemudahan. Kita sudah mempelajari agama ini dalam segi akidah, dalam segi fikih, dalam segi muamalah, akhlak dan sebagainya. Alhamdulillah, yang mungkin belum sempurna kan, tapi secara global kita sudah mempelajari bagaimana caranya berakidah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana cara beribadah sesuai Al-Quran dan Sunnah, bermuamalah sesuai dengan tuntunan syariat. Akan tapi itu semuanya belum cukup bagi kita
Kita membutuhkan sesuatu yang menggugah hati kita agar supaya keimanan kita semakin hari semakin tebal. Karena ilmu ini bagaimana kita mengamalkannya adalah tergantung keimanan hati kita. Seberapa ikhlas kita bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah tergantung daripada keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk itu kita membutuhkan sesuatu yang bisa menambah keimanan kita, kata para ulama. Ya, salah satunya dengan senantiasa berusaha untuk memahami perjalanan hidup salafus salih, ulama-ulama terdahulu, dan yang paling utama sudah barang tentu adalah mempelajari jalannya salafus salih yang paling utama, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang yang terdahulu. Karena memang kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti mereka. Bahkan di dalam salat kita setiap hari, kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti jalannya ulama-ulama salaf, dan jalannya orang-orang yang telah dianugerahi oleh Allah kenikmatan, ya, sudah diberkahi oleh Allah, diampuni oleh Allah. Ya, kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Seperti apa jalan yang lurus? Ditunjukkan oleh Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa mereka? Yaitu salafus salih. Rasulullah sudah barang tentu sebagai contoh utama, lalu para sahabat beliau radhiyallahu anhum, para tabi'in, para tabi'in, para ulama sesudahnya. Semuanya itu adalah contoh terbaik yang bisa kita dapatkan untuk bisa menempuh siratal mustaqim. Bagaimana kita mau melihat jalan yang lurus seperti apa kalau kita tidak pernah mau mempelajarinya, ya? Bagaimana kita bisa mengenal Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang paling baik, kalau kita tidak pernah mau mempelajari sejarah tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah juga sudah memberikan peringatan. Contoh dalam surat An-Nisa ayat 115, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, barang siapa yang menentang Rasul sesudah datang kepadanya penjelasan, yang sesudah jelas bagi mereka petunjuk, dan mereka mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, ya, barang siapa yang memusuhi Rasulullah, menyelisih Rasulullah sesudah jelas bagi mereka apa yang diterangkan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah sahihah, dan dia lebih memilih untuk mencari jalan selain jalannya kaum mukminin. Jemaah rahimakumullah, perlu panjenengan kita semuanya ketahui yang dimaksud kaum mukminin pada ayat ini, ya, itu menandakan bahwasanya kaum mukminin di awal-awal masa perkembangan agama Islam ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Barang siapa yang menentang cara beragamanya mereka, barang siapa jauh dari cara beragama mereka, maka Allah akan memberikan ancaman kepada mereka. Nuwallihi ma tawalla, akan dibiarkan oleh Allah terhadap apa yang mereka fahami yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, seburuk-buruk tempat tinggal, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ayat yang mulia ini
yang membuat para ulama mengambil iktibar, mengambil pelajaran daripadanya, bahwasanya kita harus senantiasa berusaha untuk memahami bagaimana generasi salaf ini di dalam beriman kepada Allah. Dan kita juga harus mengambil pelajaran dari bagaimana mereka bisa memeluk agama Islam di rata-rata usia mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika masuk Islam tidak seperti kita. Ya, kita terlahir alhamdulillah dalam keadaan sudah beragama Islam. Akan tetapi pada kenyataannya kita menjalankan syariat Islam dengan benar ketika umur berapa panjenengan kira-kira? Ya, kita memang lahir sebagai orang muslim, ya, tapi panjenengan menjalankan Islam dengan benar kira-kira sudah lama apa baru sebentar? Itu pertanyaan. Ya kadang kita lahir sebagai kaum muslimin, akan tapi kita barangkali belum tahu mana yang halal, mana yang haram. Ngerti secara pendengaran ilmu, tapi belum mampu untuk menjalankannya. Gimana betul? Seperti itu. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun mereka ada yang baru umur 30 baru masuk Islam, atau 40 atau 50 bahkan, akan tetapi ketika mereka sudah mengenal Islam, mereka benar-benar menjauhkan segalanya. Itu. Makanya kita perlu untuk mempelajari kisah-kisah mereka sebagai apa? Sebagai penggugah hati kita. Bagaimana perjuangan mereka? Bagaimana perjuangan Rasulullah khususnya dan para sahabatnya dalam memperjuangkan agama ini, ya, sehingga bisa mudah bagi kita pada hari ini. Ini yang harus kita pahami. Para ulama mengatakan bahwasanya mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bagian dari agama. Ya, seorang tabi'in, ya, anaknya Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, kunna nu'allimu ma'aziyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam basarayahu kama nu'allimu surata minal Qur'an. Kami diajari, kami diceritakan tentang riwayat perjuangan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh bapak-bapak kami, maksudnya sebagaimana mereka mengajari kami tentang Al-Qur'an. Itu. Para salafus salih senantiasa seperti itu. Mereka mengajarkan kepada generasi sesudah mereka, generasi di zaman mereka tentang riwayat-riwayat ini. Karena ini sangat berkorelasi dengan yang ada dalam Al-Qur'an. Ketika kita mempelajari sejarah Rasulullah atau yang kita kenal dengan istilah sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan melihat bagaimana sejarahnya ayat Al-Quran diturunkan, bagaimana sejarahnya pertentangan orang kafir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagainya. Karena seluruh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan syariat bagi kaum muslimin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita bisa selamat fid dunya wal akhirah. Tidak ada manusia di dunia ini yang mempunyai kehidupan seperti Rasulullah. Ya, bahkan ya, bagaimana cara Rasulullah tidur, bagaimana cara Rasulullah buang air, semuanya diibaratkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karena itu semuanya berguna bagi kita dan itu berakibat baik bagi kita. Kadang kita heran, ada orang-orang yang melecehkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menganggap bahwa itu tidak baik atau kuno atau bermacam-macam alasan yang tidak masuk akal. Bahkan Rasulullah telah ditetapkan oleh Allah sebagai contoh yang terbaik. Allah yang sudah menetapkan itu, Allah yang sudah mempersiapkan itu semuanya.
agar supaya ditiru oleh kita semuanya. Sudah barang tentu sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Ya. Begitu juga perkataan Imam Az-Zuhri, ya, rahimahullah taala. Beliau berkata fil ilmil ma'azi ngilmal akhirati wad dunya. Dalam ilmu syirah ini, ya, mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat ilmu akhirat dan ilmu dunia. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan masyarakat, ya, baik pada waktu di Mekah ataupun di Madinah. Bayangkan Rasulullah berdakwah di Mekah itu selama 10 tahun. 3 tahun beliau lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, belum berani terang-terangan. Ya, beliau berdakwah umpet-umpetan. Lalu di mulai tahun yang keempat dan seterusnya, beliau berdakwah secara terang-terangan di tengah kaumnya yang pada waktu itu mempunyai agama yang berbeda dengan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal, ya, secara kekeluargaan mereka semuanya adalah keluarga. Bahkan orang-orang yang memusuhi Rasulullah, memusuhi dakwah Rasulullah, yang paling keras yang orang-orang terdekat beliau, masih satu broyot cara-cara wong Cikaduni. Nanti kita akan bahas mengenai hal tersebut. Begitu juga Ibnul Jauzi, ya, beliau murid Sahih Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, ya, aku memandang bahwasanya sibuk mempelajari fikih dan hanya sibuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fikih tidak cukup untuk memperbaiki hati kita, kecuali apabila digabungkan dengan mempelajari raqaiq. Ya, raqaiq itu sesuatu yang dapat menyejukkan hati kita, dan juga mempelajari sejarah para salafus salih. Dan qadarullah, semuanya sekarang ini dipermudah. Yang muda-muda semestinya sekali waktu, manfaatkan waktu muda panjenengan. Ya, alhamdulillah kalau saya 2 kali khatam atau 3 kali khatam membaca Sirah Nabawiyah. Panjenengan mungkin ada juga yang sudah khatam, nggih, insyaallah. Itu. Ada juga buku-buku tentang sahabat Rasulullah, ya, baik kalangan dikarang oleh ulama salaf maupun ulama sekarang. Ya, di antara buku-buku yang masyhur di kalangan kaum muslimin adalah ada buku Sirah Nabawiyah karangan Syekh Al-Mubarakfuri, ya, yang menjadi juara pada saat lomba penulisan Sirah Nabawiyah yang diadakan oleh kerajaan Saudi Arabia. Itu di antaranya itu. Begitu juga dengan buku-buku sirah yang lain. Contoh misalnya Nihayah kayak Ibnu Tatsir yang sudah banyak diterjemahkan. Panjenengan bisa merujuk itu semuanya. Ya, panjenengan akan bisa melihat bagaimana sejarah, ya, Islamnya Abu Bakar, Islamnya Khadijah, Islamnya Umar bin Khattab, dan sebagainya. Tentang perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum, tentang perjuangan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berperang. Ya, beliau adalah kepala negara sekaligus komandan perang. Ya, ketika terjadi peperangan, beliau orang yang paling depan, tidak pernah mundur. Bahkan para sahabat ketika keadaan terdesak, mereka berlari di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga berkata, ya, Imam Ibnul Jauzi, pokok dari perkara-perkara yang pokok adalah ilmu, dan ilmu yang paling bermanfaat adalah memperhatikan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Surat Al-An'am ayat 90. Ya, Allah sudah menjelaskan banyak hal tentang para sahabat ini. Ya.
Sangat banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya kita ini harus senantiasa merujuk kepada para sahabat radhiyallahu anhum, agar supaya kita beragama dengan benar, agar supaya kita mempunyai pemahaman yang benar, kita harus merujuk kepada mereka. Ya, Rasulullah sebagai panutan tertinggi dari manusia sudah barang tentu tidak hanya diakui oleh kalangan muslimin saja, bahkan oleh orang-orang kafir pun. Ya, ada sebuah buku, ya, 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, orang kafir yang membuat. Dia menempatkan, namanya Michael Hart, ya, dia menempatkan Rasulullah Muhammad sebagai orang nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia. Itu, ya, itu manusia, orang kafir aja mengakui. Berarti dia membaca, dia mempelajari tentang sirah nabawiyah. Sementara kaum muslimin ya paling ngerti Muhammad, bapaknya Abdullah, ibune Aminah, kakeknya Abdul Muthalib. Kowe ngerti zaman gimana sekolah zaman SD nggih? Tapi hikmah di balik itu semuanya seperti apa? Bagaimana perjuangan Rasulullah seperti apa? Tidak pernah kita mau berusaha untuk mempelajarinya. Padahal sangat banyak kisah-kisah yang menggugah hati, ya, menggugah hati, membuat keimanan kita semakin tebal. Padahal kata para ulama, ketika seorang mempelajari sirah nabawiyah, kalau dia orang kafir, ya, kok mau mempelajari sirah nabawiyah dengan tulus, insya Allah dia masuk Islam. Karena saking takjubnya. Karena tidak mungkin, ya, tidak mungkin Rasulullah itu seorang manusia biasa, bukan, tidak mungkin. Melihat perilakunya, melihat mukjizat-mukjizatnya, itu. Ya, karena Allah memang sudah memilih Rasulullah di antara hamba-hambanya. Ya, bahkan berbeda dengan manusia pada umumnya. Ini Muhammad sudah pernah bertemu dengan Allah secara langsung, walaupun beliau tidak bisa melihat Allah secara langsung. Karena apa? Pada saat Isra Mi'raj beliau memang tapi ada pembatasnya, ya, berupa cahaya. Sebagaimana diberikan oleh Rasulullah sendiri. Gitu. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau ditanya, ya, oleh seorang sahabatnya, apakah Rasulullah panjenengan melihat Allah? Bagaimana aku bisa melihatnya? Ya, tertutup oleh cahaya, ada hijabnya. Itu. Inilah derajat makam Rasulullah yang memang diberikan kedudukan yang sangat tinggi oleh Allah sebagai penghulu manusia, bahkan yang memimpin, ya, manusia nanti pada hari kiamat. Yang pertama diberi kewenangan untuk memberi syafaat kepada manusia secara umum adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah sendiri memang sudah di dalam beberapa ayat Al-Quran, contoh di dalam surat Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, dan sungguh, ya, Allah sendiri mengucapkan demikian. Sungguh engkau hai Muhammad la'ala khuluqin azim, di atas perangkai, ya, sifat-sifat yang mulia. Allah Ta'ala memuji Rasulullah dengan kalimat-kalimat yang tegas. Tidak ada, ya, manusia-manusia yang digambarkan tadi oleh Michael Hart, ya, bandingannya sangat jauh. Ya, kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dibandingkan dengan misalnya Buddha ataupun Siddhartha Gautama ataupun siapa lagi, Albert Einstein misalnya, kalau panjenengan tahu, itu sangat jauh. Tidak ada apa-apanya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia pilihan. Seluruh kehidupan beliau adalah syariat. Seluruh kehidupan beliau, bahkan sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul,
beliau sudah dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka diriwayatkan Rasulullah itu selama hidupnya pernah mendengar musik itu hanya 2 kali. Itu pun ketiduran oleh Allah ditidurkan. Ya, pada saat beliau masih remaja, masih pemuda, beliau kan pekerjaannya mengembala kambing. Suatu ketika beliau terbersit dalam hatinya kepengin melihat acara pernikahan, ya. Zaman sekarang barang gawe. Zaman dulu sama, barang gawe ya ada musik, ada rebana, ada orang nari-nari dan sebagainya. Rasulullah pesan kepada temannya yang sama-sama mengembala, kamu tungguin barang gembalaan saya mandan kepengin deleng. Itu ceritanya seperti itu. Ya qadarullah, begitu sampai di sana beliau melihat sekilas, ya karena memang dijaga oleh Allah, beliau langsung tertidur sampai pagi. Ya, tidak sampai menikmati, tidak sampai melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga terkait dengan aurat. Rasulullah pernah sebelum diangkat menjadi nabi, ya, beliau ikut kerja bakti waktu itu, ya. Beliau kerja bakti untuk membetulkan Ka'bah yang waktu itu banyak rusak-rusak, ada yang terkena bayi dan sebagainya, ya. Lalu oleh salah seorang temannya beliau diperingati, ya, "Hei Muhammad, itu kainmu diangkat, taruh di pundak biar tidak kotor atau tidak tergores batu." Akan tapi apa yang terjadi begitu Rasulullah membuka itu, tersingkap auratnya, langsung menghadap ke atas, langsung pingsan. Dan itu hanya, kata para sahabat, itu sekali-kalinya Rasulullah pernah kelihatan auratnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini diantara contoh-contoh kecil yang dijadikan oleh Allah agar supaya kita semuanya memahami bahwasanya Allah memang sudah mempersiapkan. Satu contoh lagi dalam surat Al-Hijr, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "La'amruka innahum lafi syakratihim ya'mahun." Ya, demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Surat Al-Hijr ini bercerita tentang Nabi Lut beserta kaumnya. Kita tahu Nabi Lut itu di kaumnya Nabi Lut itu adalah kaum homoseksual, ya, LGBT cara bahasa sekarang, ya, kaum pelangi. Kaum pelangi yang senang sesama jenis. Zaman dahulu sudah ada. Itu. Dan Nabi Lut diutus kepada kaum tersebut untuk apa? Untuk meluruskan bahwa hal tersebut dilarang, ya, sesuatu perbuatan yang hina, bahwasanya itu melanggar fitrah manusia. Dan kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan dari kita, dari keturunan kita, dari lingkungan kita tidak ada orang-orang yang cenderung kepada hal-hal yang disebutkan dikutuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang dapat kita ambil hikmahnya dari ayat ini? Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah atas umur Muhammad atau kehidupan Muhammad. Para ulama ada yang membaca la'amruka, ada yang membaca la'umruka. Dua-duanya diperbolehkan. Kalau la'umruka berarti demi umur Muhammad, kalau la'umruka berarti demi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dapat kita ambil ibrahnya? Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan umur Muhammad, dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya umur Rasulullah dan kehidupan Rasulullah itu semuanya adalah pelajaran, sesuatu yang berharga bagi kita umat manusia untuk dijadikan suri toladan yang paling baik, gitu. Ya, di sini Allah bersumpah dengan
menggunakan kalimat la'amruka innahum lafi syaqratihim ya'maun. Sesungguhnya mereka kaumnya Nabi Lut sungguh berada dalam kesesatan, terombang-ambing di dalam kesesatan mereka. Ya. Itu. Jamaah rahimakumullah. Ibnu Abbas anaknya Abbas itu adalah siapa? Abbas itu pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib itu mempunyai 10 anak laki-laki dan kalau nggak salah 5 atau 4 anak perempuan. Nanti kita bahas pada waktunya. Gitu. Di antara anak-anaknya adalah ini Abbas, ini anaknya Abdul, berarti pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas berarti anaknya Abbas yang menjadi sahabat Rasulullah. Berarti Ibnu Abbas ya saudara sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, ma khalaqallahu wa ma dara'a wa ma bara'a nafsan akrama alaihim min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma sami'tu Allah aqsamu bi khayati ahadin hairi. Ya, Allah tidak pernah menciptakan dan tidak pernah menghidupkan satu jiwa pun yang lebih mulia dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah mendengar Allah bersumpah dengan kehidupan seorang pun dalam selain kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat ya menyaksikan demikian. Beliau Ibnu Abbas salah satu ulama di antara para sahabat. Ibnu Abbas termasuk orang alimnya, ya. Walaupun sahabat sama-sama mulia, tapi ada yang pintar begini, pintar begitu. Di antaranya ini Ibnu Abbas ini, ya, sebagai pemberi fatwa kepada sahabat-sahabat yang lain, karena beliau banyak menguasai ilmu. Gitu. Begitu juga seorang ahli tafsir Ibnu Katsir yang kita sering gunakan rujukan ketika kita membahas Al-Quran. Beliau berkata, Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan kehidupan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan akan pemuliaan yang agung, kedudukan beliau yang tinggi dan martabat beliau yang besar kemuliaannya. Jamaah rahimakumullah. Inilah bagaimana para ulama salafus sholih memandang urgensi kepentingan kita untuk bisa napak tilas kehidupan beliau, ya, dari mulai beliau dilahirkan sampai beliau dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu semuanya semestinya akan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Yang kedua, bahwasanya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat, kata para ulama. Imam bin Hazm rahimahumullah, beliau berkata, sesungguhnya sirah atau perjalanan hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang menelaah dan menghayatinya akan mengharuskannya untuk membenarkan Nabi dan bersaksi bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seandainya tidak ada mukjizat Nabi selain sirah beliau, maka itu sudah cukup, kata beliau. Ini, ya, para ulama memandang bahwasanya sirah Nabi sendiri itu merupakan mukjizat. Bagaimana kok bisa seperti itu? Karena mereka hafal detil-detilnya. Contoh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya tidak pernah mencela makanan, tidak pernah. Ya, kalau kita kadang-kadang makan ya anak kasinan, anak kelegen, anak kepedesan, gini betul. Itu. Tapi Rasulullah tidak pernah sekalipun, ya, diriwayatkan oleh seluruh sahabat beliau, itu tidak pernah Rasulullah itu mencela makanan. Bahkan pada suatu ketika Rasulullah dihidangkan yang namanya dab, ya, biawak kadal padang pasir. Kadang pada pasir diberi kuah, di sop, itu katanya, ya, itu enak sekali. Itu. Ya, beliau disandingi itu daging biawak, ya. Beliau hanya melihat para sahabat ada yang memakannya dengan lahap sekali, akan tapi Rasulullah tidak menyantapnya. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, apakah daging biawak ini haram?
Apa jawaban Rasulullah? Beliau tidak mencelanya atau tidak mengatakan tidak suka atau tidak enak. Akan tapi beliau berkata dengan sangat bijaksana, sesungguhnya di daerah kami ini tidak pernah ada orang masak seperti ini, bahasa Jawa nih, ya, sehingga saya tidak terbiasa makan seperti ini. Jadi monggo makan saja lah, ya, saya tidak terbiasa. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sementara kita, ya, terkadang kasinan semending wewis ngomel, ya, kepedesan, kasinan dan sebagainya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal yang sepele saja apa namanya sangat dijaga oleh Allah Tabaraka wa Taala. Dalam medan peperangan, contohnya ini seperti diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib itu juga salah satu paman Rasulullah, ya. Ali anaknya Abi Thalib, berarti Ali sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib ini seorang yang qadarullah sampai akhir hayatnya tidak diberi hidayah oleh Allah. Akan tetapi jasanya kepada Rasulullah sangat besar. Ya, selama berada di Mekah, Rasulullah berada di lindungan Abu Thalib ini. Ya, berada di lindungan Abu Thalib. Rasulullah menyampaikan dakwah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, sementara kaum kafir Quraisy merasa gerah, ya. Bagaimana tidak gerah? Ya, kaum kafir Quraisy menyembah berhala, sementara Rasulullah mengatakan bahwa menyembah berhala itu syirik, musyrik dan sebagainya. Ya, sehingga kaum kafir Quraisy berusaha untuk mencegah Rasulullah, mencakiti Rasulullah, dan Abu Thalib inilah yang memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad, sehingga kaum kafir Quraisy tidak berani terlalu jauh. Akan tapi nanti akan ada masa di mana Rasulullah benar-benar mendapatkan gangguan secara fisik. Itu. Bahkan diriwayatkan, ya, Rasulullah itu sering diinjak-injak ketika sholat, sering dilempari kotoran ketika sholat dan sebagainya. Ini Abu Thalib ini yang menjamin keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib berkata, "Kunna idza khamarra al-bas, ya, walaqiyal qaumul qaum," ya, ketika berada dalam kondisi terpepet, ya, menghadapi musuh yang sangat kuat, kaum muslimin telah bertemu dengan musuh, ya, maka kami pun berlindung di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seorang pun dari kami yang lebih dekat kepada musuh daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, ya, Rasulullah di samping semuanya yang terkait kehidupan sehari-hari, di medan perang pun Rasulullah adalah orang yang paling berani. Karena Rasulullah sudah sedemikian rupa keimanannya, ya, tidak ada yang ditakutkan kecuali Allah Taala. Rasulullah manusia yang sudah pernah diperlihatkan kepadanya surga, neraka dan sebagainya tentang kehidupan akhirat nanti. Makanya beliau sangat berani ketika menghadapi musuh. Ya, ketika terjadi perang Hunain, contohnya, ya, ketika terjadi perang Hunain, kaum muslimin waktu itu jumlahnya sangat banyak, sekitar 10.000. Ya, berperang dengan kabilah Arab pada waktu itu yang berada di dekat Mekah. Jumlahnya ya lebih banyak. Akan tetapi kaum muslimin mereka merasa takjub dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga mereka lupa, ya, bahwa jumlah yang banyak itu tidak menjamin kemenangan. Ya, dalam ayat Al-Baqarah Allah berfirman, kam min fiatin qalilatin khalabat fiatin katsiratin biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Tabaraka wa Taala. Sehingga apa yang terjadi ketika kaum muslimin menyerang di peristiwa Hunain tersebut, ya, mereka masuk perangkap orang kafir sehingga mereka lari tercerai-berai, semuanya lari ke belakang. Yang ada yang tinggal hanya Rasulullah, kata para ulama, beserta sekitar 80 sahabat.
yang tidak mundur, padahal musuhnya puluhan ribu. Itu. Ini penggambaran bagaimana beraninya Rasulullah beserta para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Itu. Mereka tidak benar-benar sudah tidak takut mati. Itu. Kalau kita ada sebuah buku kecil. Saya membaca berulang kali. Saya suka sekali membacanya. Ada kisah 60 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan ketika membaca dengan hati yang bersih, tenang ya, barangkali panjenengan berlinang air mata melihat bagaimana perjuangan mereka. Kalau panjenengan bisa merasapinya dengan benar, itu bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mereka benar-benar menjadi orang-orang pilihan yang memang dipilih oleh Allah untuk mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika terjadi perang Hunain benar-benar ya orang-orang yang karena waktu itu pas perang Hunain ini kejadiannya adalah setelah Fathu Mekah, setelah kaum muslimin berbondong-bondong masuk ke Mekah dan menundukkan orang-orang yang ada di sana. Banyak di antara mereka orang-orang kafir ya. Mekah itu mereka menjadi mu'alaf sehingga keimanannya belum seperti para sahabat. Sehingga ketika terjadi peperangan, ketika terjadi mereka terpojok, mereka langsung lari ke belakang. Ya, tidak seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Dan di sini Rasulullah menjadi orang yang menjadi contoh yang terdepan dalam urusan peperangan ini. Ya, beliau tidak mundur walaupun di depan itu banyak sekali musuh, akan tetapi beliau tetap berada di depan beserta para sahabatnya. Ya, ini di antara hal-hal yang seperti ini ya, yang menjadikan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat penting untuk senantiasa kita kaji. Ya, beliau hidup sekitar 63 tahun. Ya, kalau kita kaji sekarang, ya mungkin kalau kita ngajinya biasanya paling-paling 40 menit. Berarti ya sekitar 50 pertemuan atau 60 pertemuan sampai khatam. Itu. Jadi saya hanya membuka, mungkin nanti panjenengan gali sendiri yang lebih yang muda-muda terutama mau digali sendiri, karena kalau mengandalkan kajian singkat ya tidak mungkin bisa ya kita mudah-mudahan bisa selesai sampai akhir, akan tapi panjenengan monggo untuk explore sendiri, sangat dipermudah sekarang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Anna syadidul waladi Adam yaumul qiyamah." Ya, wala far. Ya. Aku adalah pemimpin Bani Adam pada hari kiamat dan aku tidaklah sombong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah menyatakan demikian. Karena Rasulullah sadar bahwasanya Allah lah yang sudah menjadikan beliau sebagai penghulu seluruh anak Adam. Tapi beliau tidak pernah merasa dirinya lebih dari yang lain, kecuali beliau menyatakan bahwa beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah utusan Allah, hamba dan utusannya yang memang dipilih oleh Allah. Beliau tidak pernah ya merasa dirinya lebih dari para sahabat beliau. Bahkan dalam segala macam urusan beliau senantiasa memperhatikan, meminta pendapat para sahabatnya. Itu. Begitu juga dalam urusan keluarga, ya kita akan ketika kita mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau nanti berinteraksi. Ya panjenengan mungkin selama ini mendengar bahwasanya beliau Rasulullah itu bojone akeh. Gimana betul? Iya. Akan tetapi kadang orang berbicaranya dari satu sisi karena tidak pernah membaca sirah. Padahal kalau kita membaca sirah Rasulullah itu dengan Khadijah, ya dengan Khadijah radhiyallahu anha, itu menikah ketika beliau berumur 25 tahun sampai berumur 50 tahun itu masih istrinya hanya Khadijah. Itu hanya Khadijah satu. Tapi ketika Khadijah sudah meninggal dunia, baru itu pun pernikahan Rasulullah mengandung tujuan-tujuan yang memang diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Ya, ada hikmah di balik pernikahan-pernikahan yang dijalankan oleh Rasulullah sehingga Rasulullah mempunyai istri yang cukup banyak. Itu. Akan tapi perlu panjenengan fahami bahwasanya sampai berumur 50 tahun istri Rasulullah itu hanya Khadijah radhiyallahu anha. Itu. Bagaimana nanti akhlak beliau, ya, bagaimana pergaulan beliau dalam rumah tangga, bagaimana dengan anak, bagaimana dengan saudara-saudaranya dan sebagainya itu semuanya merupakan hal yang harus kita fahami, ya, agar supaya ya kita bisa mencontoh beliau secara total. Itu karena banyak, ya, orang itu zaman sekarang ini merasa lebih pintar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menentukan sesuatu, dia memilih yang lain yang bukan berasal dari Rasulullah. Padahal sudah sangat jelas bahwasanya inna fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat contoh yang paling baik. Apapun yang dilakukan Rasulullah adalah contoh yang paling baik, walaupun mungkin kita belum bisa mencontohnya dengan 100%, ya minimal jangan pernah mengejek sunnah-sunnah dari Rasulullah, ya, karena ini hakikatnya ketika kita mengejek sunnah Rasulullah berarti kita mengejek Rasulullah. Ketika mengejek Rasulullah otomatis kita mengejek orang yang mengutus Rasulullah. Ini arahnya ke sana. Makanya kita harus hati-hati ketika kita mendapati sebuah sunnah yang dijalankan, misalnya, ya, ada kaum muslimah yang bercadar. Itu ada sunnah Rasulullah. Walaupun panjenengan belum bisa menjalankannya kaum muslimah secara sempurna, akan tapi panjenengan tidak boleh menghina hal tersebut karena hal tersebut adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk misalnya berjenggot, celana di atas mata kaki, kain di atas kaki, itu semuanya sunnah Rasulullah. Kalau kita kerjakan dengan sempurna itu pasti berpahala, pasti akan membawa dampak yang paling baik. Itu. Kalaupun kita belum mampu melaksanakannya, ya minimal tidak menghinanya, minimal seperti itu, tidak menghinanya. Karena kalau kita menghinanya, sama saja kita menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, bahwasanya sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah mukjizat, ya, sebuah mukjizat, sebuah keutamaan yang menurut para ulama, kalaupun sekarangnya Rasulullah tidak membawa mukjizat yang lain, kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari lahir sampai meninggalnya adalah mukjizat terbesar. Ya, kalau kita mau mengkajinya dengan hati yang ikhlas, insya Allah akan menambah keimanan kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, ini muqaddimah, ya. Insya Allah untuk kedepannya kita akan kaji sejarah kehidupan Rasulullah dari mulai lahir sampai beliau meninggal dunia, ya. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita semakin tebal, ya, keimanan kita kepada Allah, dan semakin kita bersemangat untuk senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sesuai dengan petunjuk para ulama salafus soleh. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.